Cie-cie, Surya Paloh akhirnya bertekuk lutut ke Jokowi, sepertinya sedang meminta ampun. Apapun itu menurut saya pertemuan ini menyejukkan lah. Dalam arti perbedaan politik tidak bisa dipungkiri. Itu terlihat sekali semenjak adanya deklarasi Anies dan komunikasi politik yang makin renggang karena jarang sekali kemudian Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Kritik dari teman-teman Nasdem juga sangat terasa, baik itu dari mulut teman-teman Nasdem sendiri atau ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan. Setahu saya juga memang sebelum itu ada pembicaraan awal melalui utusan presiden, tetapi yang pertemuan yang kemarin itu memang atas undangan presiden. Kebersamaan kita sama Pak Jokowi adalah dukungan atas kesamaan visi, bukan karena jatah. Baik. Jadi kita diberikan data itu ya kita terima, tapi bukan itu patokannya. Perang psikologis sedang terjadi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Isu sensitif yang dilontarkan oleh Surya Paloh berkaitan narasi revolusi mental yang belum tuntas dikerjakan oleh Jokowi harus dibayar mahal. Sontak saja isu tersebut ditanggapi sangat serius oleh Jokowi. Bukan hanya tanggapan, namun Jokowi membalasnya dengan tindakan politik yang sangat merugikan Nasdem. Posisi Kementerian Jatah Nasdem digeser dan diberikan untuk Ketua Umum Projo Budi Ari. Perang urat syaraf Jokowi dan Surya Paloh semakin frontal. Presiden Jokowi menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan santai dengan menyebut bila revolusi mental belum menjadi kenyataan. Justru Jokowi berani mengatakan akan memaksimalkan semua yang belum maksimal. Ya, semuanya yang belum maksimal akan dimaksimalkan, kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin 17 Juli 2023. Pokok kritikan Paloh disampaikan saat pidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu 16 Juli 2023. Berikatan erat gagasan ide besar untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Indonesia. Surya Paloh awalnya tertarik konsep dan gagasan Jokowi yang mengatakan partainya pada Pilpres 2014 mendukung Jokowi karena memiliki konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan termasuk konsep revolusi mental. Posisi politik Nasdem yang berseberangan hingga Surya Paloh berani mengkritik pedas hingga saat ini revolusi mental tersebut belum bisa menjadi kenyataan. Surya Paloh mengatakan kekecewaan dalam perkataan menyudutkan Jokowi. Menurut Surya Paloh saat ini revolusi masih jauh dari kenyataan dan bagi Surya Paloh menyayangkan 1000 kali sayang. Harapan revolusi mental itu belum menjadi kenyataan. Aksi balas kritik pedas Surya Paloh ke Jokowi berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan revolusi mental dengan tindakan mengejutkan, yakni Presiden Joko Widodo resmi melantik menteri yang menjadi jatah Nasdem pada Senin 17 Juli. Tentunya sangat menyakitkan karena salah satu yang dilantik adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, yaitu Budi Ari Setiadi. Adalah kementerian jatahnya Nasdem yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem, yaitu Johnny G. Plate. Menkominfo asal Partai Nasdem harus turun tahta karena terjerat kasus korupsi pengadaan menara pemancar BTS 4G Bakti Kominfo. Yang bikin kesal Nasdem karena Budi Ari bukan merupakan politikus Nasdem. Jatah Nasdem didepak dan digantikan oleh Ketua Relawan Projo. Posisi Nasdem di Kabinet Kerja Jokowi semakin goyah dengan dilantiknya Budi sebagai Menkominfo. Kursi Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi pun berkurang. Nasdem saat ini menyisakan 2 menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Yassin Limpo sendiri saat ini juga sedang dibidik oleh pihak yang berwenang berkaitan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Perlawanan politik Jokowi membuat halusinasi Surya Paloh kambuh. Nasdem mendekati kehancuran, bergaining politik di pemerintahan dibuat berantakan dan Jokowi jika mau membebaskan Nasdem dengan mengusir 2 menteri tersisa.
Kekalutan dan ketakutan Nasdem akan ambruk dan posisi Surya Paloh tersandera oleh banyaknya kasus kader yang menyebabkan ketum Nasdem itu berpikir untuk melakukan bergaining politik dengan Jokowi. Nasdem menghitung ulang dampak tindakan kurang ajarnya ke Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh telah berjumpa alias bertatap muka dengan Presiden Jokowi adalah simbol kekalahan Surya Paloh ke Jokowi. Istana Kepresidenan menjadi saksi bagaimana Surya Paloh harus merendah dan bertekuk lutut ke Jokowi. Surya Paloh dan Jokowi bertemu secara tertutup di Istana Presiden pada Jakarta pada hari Senin 17 Juli. Tidak bisa dimungkiri jika Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Jokowi berkaitan dengan berkurangnya jantan menteri pasca pos Kementerian Komunikasi dan Informatika di jabatan bukan kader Nasdem tetapi ketua relawan Jokowi. Bolehlah berbohong atau sekedar menghibur diri bahwa pertemuan elit politik tersebut tidak ada hubungan dengan jatah menteri Nasdem yang tergusur. Ketua